Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Aik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue lagi ada di Lava Plaza Senayan untuk menghadiri peluncuran dua kamera mirrorless terbaru dari Canon, yaitu EOS R7 dan EOS R10. Dua kamera ini merupakan mirrorless dengan sensor APS-C yang baru aja meluncur dan sekarang sudah masuk ke Indonesia. Nanti kita akan lihat seperti apa kemampuan dari Canon EOS R10 dan Canon EOS R7. Canon EOS R7 dan R10 sebenarnya sudah diperkenalkan secara internasional pada akhir Mei lalu, tapi baru resmi meluncur bulan ini di Indonesia. Keduanya merupakan rangkaian kamera pertama dari Canon yang menggunakan mounting lensa RFS dengan sensor berukuran APS-C. Dengan kata lain, EOS R7 dan R10 merupakan adik dari kamera mirrorless full frame Canon, seperti EOS R6, R5, hingga R3. Desain bentuk fisiknya mirip kamera seri EOS R, yaitu serupa DSLR mini dengan punuk berisi electronic viewfinder di bagian tengah. EOS R7 dan R10 pun punya sejumlah kesamaan, seperti mampu merekam video 4K dengan oversampling tanpa crop, touchscreen fully articulated, dan teknologi autofocus yang diwariskan dari kamera flagship EOS R3. Canon Dual Pixel AF2 dan Deep Learning di kedua kamera mampu mengunci fokus dengan gesit dan otomatis menyasar mata subjek foto. Meskipun seperti anak kembar, nyatanya ada sejumlah perbedaan penting di antara EOS R7 dan EOS R10, baik dari segi desain fisik maupun spesifikasinya. Oke, nah ini adalah dua kameranya, EOS R7 dan Canon EOS R10. Di samping kanan gue ini adalah yang R10, sementara ini adalah EOS R7. Dua kamera APS-C terbaru dari Canon dengan mounting yang baru juga, yaitu RFS. Kalau misalnya kita lihat dari fisik keduanya nih ya, ini kamera ini selain ada perbedaan teknis, ternyata juga memiliki perbedaan fisik juga. Kalau misalnya kita lihat Canon EOS R10 ini bodinya lebih kecil sedikit dibandingkan dengan EOS R7 dan bobotnya juga lebih ringan sedikit ya. Dan kalau misalnya kita lihat bagian gripnya juga, yang EOS R10 ini gripnya cenderung lebih kecil dan lebih kurus kalau dibandingkan dengan R7 yang lebih gede dan lebih substansial gitu ya. Terus kita bisa lihat juga bahwa Canon EOS R10 ukurannya sedikit lebih kecil atau nggak selebar Canon EOS R7. Nah, ini kayak gini. Yang kentara juga ada di bagian belakang, di mana Canon EOS R7 dia punya kontrol dial kedua, letaknya di sebelah sini ya. Agak beda juga dari kebiasaan, kalau misalnya kontrol dial di belakang itu biasanya ada di sampingnya di pad, tapi oleh Canon di EOS R7 dipindahkan letaknya di sekeliling joystick justru. Joystick untuk memilih AF point. By the way, Canon EOS R10 juga memiliki joystick ini ya. Cuma letaknya itu sama, tapi nggak dikelilingi oleh control dial. Satu perbedaan lainnya di antara kedua kamera ini adalah di Canon EOS R10 masih tersedia flash internal. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh flash, sementara kita lagi nggak bawa flash eksternal, kita bisa manfaatin flash internalnya dari Canon EOS R10 ini. Sementara di Canon EOS R7 nggak ada flash internal, mungkin karena lebih ditujukan untuk penggunaan flash eksternal ya. Ini satu feature yang mungkin nggak kalah penting juga baik untuk videographer, vlogger maupun fotografer, adalah articulated screen. Jadi kedua kamera ini punya fully articulated screen yang bisa menghadap ke depan. Jadi bukan cuma atas bawah aja, tapi bisa diputar juga hingga menghadap ke arah depan. Ini berguna banget kalau misalnya kita pengen ngerekam video ataupun foto-foto yang high angle atau low angle. Kalau misalnya dari segi spesifikasi teknis, kedua kamera ini jelas beda juga ya. Kayak dari segi sensor, meskipun sama-sama APS-C, tapi Canon EOS R7 punya resolusi yang lebih tinggi. Kemudian Canon EOS R7 ini juga dibekali dengan in-body image stabilizer. Jadi kita bisa pakai lensa yang unstabilized di Canon EOS R7, kemudian lensa itu akan jadi stabilized. Di Canon EOS R10 meskipun nggak punya IBIS, tapi lensa Canon sebagian juga udah ada yang dilengkapi dengan OIS ya. Selain itu juga ada tersedia feature electronic stabilization untuk menstabilkan gambar secara elektronik. Kayak di EOS R7 ini, selain konektor mikrofon, dia juga memiliki konektor earphone untuk monitoring audio hardware. Jadi kalau misalnya kita ngerekam video, kita bisa mantau audionya lewat jack earphone ini. Sementara itu di EOS R10 tidak tersedia konektor jack untuk headphone, hanya mikrofon aja. Ini juga satu perbedaan lagi yang mungkin penting juga untuk profesional ya, kayak misalnya sport photographer gitu, yaitu ketersediaan jumlah card slot. Jadi
Di Canon EOS R10 jumlah card slotnya hanya ada 1 buah, sementara di Canon EOS R7 jumlah card slotnya ada 2 buah. Ini juga salah satu bedanya nih di bagian baterai. Jadi Canon EOS R7 baterainya itu lebih besar dan kapasitas serta daya tahannya juga pastinya lebih lama dibandingkan dengan Canon EOS R10. Selain sensornya yang beda, kemampuan merekam video dari dua kamera ini ternyata juga sedikit berbeda. Dua-duanya sama-sama mampu merekam video 4K, tapi dengan format yang sedikit beda. Terus terang gue lebih suka Canon EOS R7 ini sih, karena dia terutama dari segi gripnya ya, kayak istilahnya lebih keker aja gitu. Kalau kalian biasa pakai Canon yang seri 2 digit atau Canon 7D, nah feel-nya itu mirip-mirip Canon EOS R7. Pertama di bagian gripnya ini karena dia lebih kekar, jadi lebih enak aja digenggam gitu ya. Meskipun overall fisik kamera ini tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan DSLR-nya Canon sih. Kalau misalnya Canon EOS R10 ini feel-nya lebih kayak body 3 digitnya dari Canon ya. Karena dia lebih kecil dan gripnya ini lebih kurus juga. Tapi masih nyaman sih, kalian masih bisa menggenggam kamera ini dengan 5 jari. Jadi nggak ada jari kelingkingnya itu nggak dangling kayak begini, bisa tetap digenggam dan tetap nyantap banget. Sehingga kalau buat gue pakai tanpa strap sekalipun kayak begini nih berasa aman banget sih, berasa mantep banget, kayak nggak gampang jatuh lah paling nggak. Berhubung dua kamera tadi itu merupakan kamera dengan sensor APS-C, Canon juga merilis lensa baru yang khusus ditujukan untuk kamera dengan sensor APS-C, yaitu R7 dan R10. Nah, ini adalah salah satu lensa barunya, 1845. Dan ini merupakan jenis zoom yang collapsible ya. Jadi sebelum bisa pakai, kita harus extend kayak dulu, seperti ini. Nah, kayak gitu. Selain lensa-lensa RFS, baik Canon R10 maupun R7 nanti juga bisa pakai lensa-lensa dari seri full frame mirrorless Canon ya, yang lensa RF. Jadi sama kayak lensa IF dulu bisa dipasang di body IFS. Jadi kalian nggak perlu khawatir kekurangan lensa karena lensa full frame-nya juga bisa dipakai di dua body ini. Dari spesifikasi dan fiturnya bisa diduga bahwa kedua kamera ini punya segmen audiens yang beda. EOS R10 cocok untuk pengguna casual seperti hobbyist atau creator content. Sementara itu, EOS R7 dengan IBIS, dual card slot, headphone jack, weather sealing, baterai lebih besar, hingga berspeed 30 frame per detik kayaknya lebih cocok buat profesional yang butuh kecepatan atau jangkauan tele lebih jauh, atau dua-duanya. Peranannya mungkin mirip dengan DSLR EOS 7D dulu. Gue sempat nyoba sebentar EOS R7 di lokasi acara. Meskipun nyobanya dengan lensa RF 100-400 f/56 f/8 yang jelas bukan lensa indoor, nyatanya kamera ini nggak kesulitan mengunci fokus di subjek yang bergerak sekalipun. Kualitas gambarnya juga lumayan oke untuk ukuran APS-C di ISO tinggi. Untuk keperluan video, EOS R7 spesifikasinya sedikit lebih tinggi dari EOS R10 karena mampu merekam hingga resolusi 4K 60p tanpa crop dengan bitrate 340 Mbps di 10-bit. Kamera ini juga punya dukungan profile gamma C-Log 3 yang absen di R10. Oh ya, Canon sebelumnya udah punya lini kamera mirrorless APS-C, yaitu EOS M. Tapi ke depan kayaknya seri EOS R macam R7 dan R10 ini yang bakal dikembangin. Apalagi lensanya juga saling kompatibel dengan EOS R full frame. Nah, Sobat Tekno, itu tadi hands-on singkat kita bersama dua kamera mirrorless terbaru dari Canon, yaitu Canon EOS R7 dan Canon EOS R10. Kalau misalnya kalian berminat, kedua kamera ini sudah mulai dijual di Indonesia bersama dengan lensa-lensa seri RFS untuk mounting APS-C. Untuk harganya, Canon EOS R10 dihargai mulai Rp16 juta untuk versi body only, sementara Canon EOS R7 dijual seharga mulai Rp24 juta untuk body only. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka.
Gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.